Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aprilia, NIM 2302055011010. Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 rangkuman materi dasar telekomunikasi. Yang pertama, konsep dasar telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem telekomunikasi terdiri dari pengirim, pemancar, penerima, tujuan, media transmisi, dan informasi. Yang kedua, alokasi, frekuensi, dan mekanisme perambatan dari gelombang radio. Frekuensi radio atau radio frekuensi RF adalah frekuensi yang digunakan sebagai karir atau pembawa pada komunikasi radio, tepatnya komunikasi non-fisis. Sebagai karir, maka sinyal RF ini dipancarkan oleh antena transmitter dan ditangkap kembali oleh antena receiver untuk selanjutnya diolah guna memperoleh informasi yang dibawanya. 1. Modulasi analog. 2. Amplitudo modulation atau AM. 3. Frekuensi modulation atau FM. Dan 4. Fase modulation atau PM. Yang ketiga, modulasi analog dan digital. Adapun bagian-bagian modulasi analog dan digital. 1. Amplitudo shift changing atau ASK. 2. Frekuensi shift changing atau FSK. 3. Fase shift changing atau PSK. Modulasi analog mengubah amplitudo, frekuensi, atau fase sinyal gelombang kontinu untuk menyandingkan informasi, menghasilkan rentang nilai yang kontinu. Modulasi digital menggunakan sinyal discrete seperti kode binar untuk mengirimkan informasi dengan mengubah amplitudo, frekuensi, atau fase gelombang pembawa. 4. Teknik komunikasi digital. Komunikasi digital adalah konsep-konsep penting dalam komunikasi digital, termasuk internet dan juga mencakup elemen-elemen yang tidak ada pada internet, seperti CD-ROM, multimedia, atau perangkat lunak komputer virtual reality, atau gambar 3 dimensi yang seperti nyata. Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan memudahkan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan perkembangan zaman, komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar bincang-bincang, tetapi komunikasi mengalami perkembangan dengan ditemukannya alat-alat teknologi. 5. Pemancar dan penerima radio. Antena adalah sebuah antarmuka antara gelombang radio yang merambat melalui ruang dan arus listrik yang bergerak dalam konduktor logam dan digunakan dengan pemancar atau penerima. Dalam transmisi, pemancar radio memasuk arus listrik ke terminal antena, dan antena memancarkan daya dari arus sebagai gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. 6. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan.
Adapun jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga, WAN. Yang keempat, PAN, Personal Area Network. Yang kelima, CAN atau Campus Area Network. Yang keenam, Internet. Yang ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. Adapun jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi jaringan bus, ring, star, tree, dan mesh. Yang ketujuh, transmisi yaitu media transmisi. Transmisi yaitu sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi atau RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara atau audio, sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver TV di daerah yang tercakup atau tercover oleh pemancar TV tersebut. Saluran transmisi adalah kabel khusus atau struktur lain yang dirancang untuk melakukan arus bolak-balik frekuensi radio, yaitu arus dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga sifat gelombangnya harus diperhitungkan. Itulah tadi penjelasan rangkuman 7 materi dasar telekomunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.